If we don't get off this bridge now! Halo semuanya, balik lagi barengan gue Abang Admin, di channel Alur Film yang terus berkembang ini. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas salah satu film paling twisted dan mind-blowing dari seri Final Destination, yaitu Final Destination 5, yang rilis tahun 2011 lalu. Film ini disutradarai oleh Stephen Quale, dan dibintangi oleh Nicholas D'Agosto sebagai Sam, Emma Bell sebagai Molly, Miles Fisher sebagai Peter, dan sang legenda, Tony Todd yang kembali memerankan William Bloodworth, si misterius penjaga kamar mayat. Kalau lo pikir udah tahu pola ceritanya dari film sebelumnya, tenang, film kelima ini punya kejutan terbesar dari seluruh seri film ini. Jadi pastikan tonton sampai akhir, karena bakal ada hal dan twist menarik. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Final Destination sebelumnya, kalian bisa tonton dengan cek link di kolom deskripsi. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka di sebuah perusahaan, bernama Presage Paper, yang hari ini akan melaksanakan kegiatan retreat perusahaan keluar kota bersama beberapa karyawannya. Lalu kita diperlihatkan pada Sam, karakter utama di film ini, dan juga sahabat dekatnya, yang bernama Peter. Tak lama, datang juga perempuan, bernama Molly, dia adalah pacar Sam, tapi di sini ia tiba-tiba saja minta putus dengan Sam. Apa alasannya? Tonton terus video ini supaya kalian tahu alasan Molly mau putus dengan Sam. Selain mereka, ada juga beberapa karakter lain yang muncul, seperti Candice, yang merupakan pacar dari Peter, lalu ada juga Olivia, cewek seksi idola perusahaan, kemudian Isaac, cowok mesum yang sok ganteng, lalu Dennis, manajer perusahaan, dan terakhir Nathan, kepala bagian pabrik. Singkat cerita, setelah semua berkumpul, mereka pun siap untuk berangkat. Di sini, Sam sempat merasakan suatu firasat buruk, tapi dia berusaha tak memperdulikan itu. Hey Sam, what's that? Take Roy with you. Tak berapa lama, bus yang mereka naiki sampai di sebuah jembatan yang di atasnya sedang berlangsung proses perbaikan. Di sini, Sam semakin merasakan banyak firasat aneh, lalu tiba-tiba saja jarinya tertusuk kawat, dan TV di bus mengalami error. Beberapa saat kemudian, angin berhembus sangat kencang, dan sebuah retakan muncul di jalan yang berimbas runtuhnya jembatan itu. Semua karyawan Presage Paper keluar dari bus berusaha menyelamatkan diri. Tapi satu persatu mulai dari Candice, Isaac, Olivia, Nathan, Dennis, Peter, hingga Sam, semua tewas dengan cara-cara yang begitu sadis. Akan tetapi, ternyata itu semua hanyalah sebuah penglihatan yang dialami oleh Sam. Tapi ketika Sam tersadar, ia malah langsung mengalami kejadian yang sama persis sebelum insiden di penglihatannya tadi, seperti jari yang tertusuk kawat, dan TV bus yang mengalami error. Tahu sesuatu hal buruk akan segera terjadi, Sam yang panik langsung mengajak Molly keluar dari bus. Sikap panik Sam ini, membuat Peter dan Candice ikut keluar untuk mengejarnya. Begitu juga dengan Isaac, Olivia, Dennis, dan Nathan yang ikut keluar untuk berusaha membujuk Sam agar mau kembali ke dalam bus. Namun, seperti penglihatan Sam, benar saja jembatan itu pun mulai runtuh, dan korban mulai berjatuhan. Tapi untungnya Sam bersama Molly, serta teman-teman yang tadi ikut keluar dari bus masih sempat lari ke tempat aman, sehingga mereka selamat dari insiden mengerikan itu. Setelah insiden itu, Sam dan teman-temannya diinterogasi oleh seorang agen polisi, yang bernama Agent Block. Di sini, Agent Block mencurigai Sam sebagai teroris, dan menilai runtuhnya jembatan itu adalah ulah Sam. Tapi Sam membantahnya, dan berkata kalau ia bisa membantu teman-temannya selamat, karena mendapat sebuah penglihatan. Kemudian tak lama, seorang agen polisi lain masuk dan memberitahu Agent Block, bahwa penyebab jembatan itu runtuh murni karena buruknya konstruksi, dan angin besar yang menerjang wilayah tersebut. Walhasil, Agent Block pun terpaksa melepaskan Sam dan teman-temannya. Esok harinya, perusahaan Presage Paper mengadakan acara berkabung, untuk mendoakan korban di insiden jembatan runtuh. Di momen ini, teman-teman Sam seperti Isaac dan Candice,
masih penasaran bagaimana Sam bisa tahu insiden itu akan terjadi, tapi Sam sendiri juga tak mengetahuinya. Selesai acara itu, Sam dan Peter bertemu sosok William Bloodworth. Di sini, William hanya berkata bahwa kematian tak suka dicurangi. Hal itu membuat Sam bingung, sekaligus curiga dengan perkataan William itu. Sore harinya, Sam terlihat sedang bekerja di sebuah restoran. Karena memang selain bekerja sebagai staf di kantor Presage Paper, Sam juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang koki. Sehabis bekerja, Sam menyempatkan diri menemui Molly di rumahnya. Di momen ini, Sam coba membahas hubungannya dengan Molly, yang mana kita tahu sebelum insiden di jembatan, Molly sempat meminta putus dari Sam. Kita pun akhirnya tahu, kalau ternyata Molly meminta putus karena Sam berencana pindah ke Paris untuk meneruskan karirnya sebagai koki di sana, dan Molly tidak mau menjalani hubungan jarak jauh. Meski demikian, Sam bersikeras kalau ia ingin tetap bersama Molly. You haven't done anything wrong. When everything started going down on that bridge. Di tempat lain, diperlihatkan Candy sedang berlatih untuk lomba gimnastik, karena selain bekerja magang di Presage Paper, ia ternyata atlet senam indah. Peter sendiri juga hadir di sana, untuk menemani pacarnya itu latihan. Hari itu, entah kenapa Candice merasa tak yakin untuk latihan karena firasatnya buruk, tapi Peter terus memberinya semangat. Lalu selama Candice menjalani sesi latihannya, banyak hal janggal mulai terjadi, seperti paku yang tiba-tiba jatuh di atas palang senam, baut yang kendur, dan air yang menetes ke sebuah kabel. Semua awalnya berjalan baik bagi Candice, tapi tiba-tiba saja karena satu insiden, rekan Candice tak sengaja menginjak paku tadi, menumpahkan wadah berisi bubuk bedak, yang membuat Candice terjatuh dalam posisi yang buruk, dan seketika menewaskannya saat itu juga. Be aggressive. Seusai tewasnya Candice, Sam datang menemui Peter untuk menghiburnya, karena Peter nampak sangat terpukul atas kejadian ini. Bahkan Peter juga menyalahkan dirinya sendiri atas tewasnya Candice. Saat sedang bicara pada Peter, di sini Sam kembali melihat sosok William Bloodworth, meski hanya sekilas. Keesokannya, tewasnya Candice membuat suasana kantor terasa sangat muram. Tak mau teman-temannya larut dalam kesedihan, Nathan yang datang langsung mengajak teman-temannya santai sejenak sambil minum-minum. Saat sedang minum-minum, Olivia izin pergi duluan karena ingin bertemu seseorang. Lalu di sini, kita juga bisa lihat Peter yang masih sangat emosional pasca tewasnya Candice, dan ia juga merasa ada sesuatu yang janggal dengan kematian pacarnya itu. Di waktu bersamaan, saat rekan-rekan kerjanya sibuk bersantai, Ishak malah sibuk mengecek meja-meja kerja karyawan yang sudah tewas di insiden jembatan. Dan di salah satu meja kerja itu, Ishak menemukan sebuah voucher spa. Layaknya mendapat lotre, Ishak langsung pergi ke tempat spa untuk memakai voucher itu. Di tempat spa, Ishak bertemu karyawan di sana yang cantik dan seksi, sehingga Ishak mengira itu adalah tempat pijat plus-plus. Follow me, please. I'd love to. I kind of demand it. I'm just trying to clarify, though, that this, Physical therapies. like, massage therapy. Akan tetapi, saat proses spa dan pijatnya dimulai, ternyata yang datang adalah ibu kos di film Kung Fu Hustle. Karena sudah terlanjur, proses pijat pun harus terus berlangsung, sampai akhirnya setelah mendapat treatment akupuntur, Ishak ditinggal dan diminta menunggu 30 menit lagi. What are you doing? Ow! You're a little aggressive there, don't you? What the hell are you falling into? Okay, you know what? Maybe I should just go here. Phones. Oh. Ooh. Saat menunggu, sebuah abu dari dupa tiba-tiba saja membakar handuk di ruangan itu. Ishak lalu berusaha minta tolong, tapi karena ruangannya kedap suara, tak ada yang bisa mendengar. Ishak yang tubuhnya masih dipenuhi jarum akupuntur sempat jatuh dan terluka, lalu kondisi makin runyam saat api semakin membesar. Tapi bukannya tewas terbakar, Ishak ternyata malah tewas usai kepalanya tertimpa patung Buddha. Sam dan teman-temannya yang mendengar tewasnya Ishak, langsung mendatangi TKP. Di sana, Sam kembali bertemu William Bloodworth, dan karena penasaran, Sam pun mendatanginya dan berkata apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, William pun menjelaskan,
kalau apa yang dialami Sam ini pernah terjadi sebelumnya. Di mana, ada sekelompok orang yang selamat dari sebuah insiden besar. Tapi setelah itu orang-orang yang selamat tersebut malah tewas satu persatu secara misterius, seolah dikejar oleh kutukan kematian. Menurut William, Sam dan teman-temannya sudah mencurangi kematian, dan tak seharusnya mereka hidup. Tapi, di sini Peter malah salah mengartikan ucapan William, yang mana menurut Peter jika ia bisa membuat seseorang tewas, maka ia bisa selamat dari kutukan kematian itu. Saat William pergi, Sam dan Nathan memperingatkan Peter kalau maksud dari William bukanlah seperti itu. Tapi, Peter tak peduli, dan tetap bersikeras dengan teori ekstrimnya itu. Sementara Sam bersama Molly dan Nathan, sesegera mungkin mencari Olivia, karena takut Olivia jadi korban selanjutnya. Di sebuah klinik mata, ternyata Olivia sedang bersiap untuk menjalani operasi mata. Tapi saat melihat alat operasinya, Olivia bergidik ngeri, dan ia juga mulai merasakan firasat yang aneh. Tapi proses operasi terus berlanjut. Lalu saat alat operasi sudah terpasang, sang dokter izin keluar untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Namun disinilah hal-hal mengerikan dimulai bagi Olivia. Sebuah box listrik tiba-tiba mengalami korsleting, yang membuat alat operasi matanya menyala sendiri, dan membuat mata kanan Olivia terluka serius terkena laser. Olivia pun menjerit kesakitan, namun ia sulit bergerak. Di luar, Sam dan teman-temannya datang, dan langsung masuk ke ruang operasi saat mendengar Olivia menjerit. Sayang sekali, saat berhasil lepas dari alat operasi, Olivia tak sengaja terpeleset dan seketika tewas usai jatuh dari atas gedung. Usai insiden tewasnya Olivia, Agent Block datang untuk menanyai hal ini. Ia pun ternyata masih merasa curiga pada Sam, karena menurutnya kasus-kasus tewasnya Candice, Isaac, dan Olivia yang ia periksa usai insiden di jembatan, semuanya terlihat tak masuk akal. Tapi, Sam juga tak mengerti. Dan ia berkata kalau ia dan teman-temannya mungkin memang tak seharusnya selamat dari insiden jembatan itu. Sehingga kini takdir dan maut nampaknya hanya berusaha memperbaiki itu, alias ingin Sam dan teman-temannya tewas. Esok harinya, Sam bicara pada Molly soal urutan kematian yang ia lihat pada insiden jembatan, dan ternyata itu sama persis seperti yang sedang mereka alami belakangan ini. Sehingga saat tahu korban selanjutnya adalah Nathan, mereka pun langsung bergegas mencari Nathan. Sementara itu di pabrik, Nathan yang memang selalu berselisih dengan karyawan lain bernama Ray, terlihat sedang berdebat. Tapi kemudian satu insiden terjadi, di mana Nathan tak sengaja mendorong Ray sehingga Ray pun tewas. Sedangkan di kantor, Peter menemui Dennis dan menjelaskan soal kutukan kematian yang ia dengar dari William kemarin. Peter di sini juga turut memberitahu Dennis cara menghentikan kutukan itu, tapi Dennis malah menganggap Peter aneh dan langsung melaporkannya pada Agent Block. Kembali ke pabrik, Sam, Molly, dan Peter melihat Ray tewas. Di sini Peter lalu menuduh Nathan yang sudah menewaskan Ray. Nathan bilang itu bukan kesengajaan, tapi Peter tetap menganggap Nathan sudah berhasil lepas dari kutukan kematian, usai ia membunuh Ray. Apalagi tak lama kemudian, mereka semua juga melihat Dennis yang tewas secara tragis, yang mana jika sesuai urutan, seharusnya Dennis tewas setelah Nathan. Sehingga, di sini mereka pun menganggap teori Peter soal membunuh untuk melepas kutukan kematian pun mungkin saja benar adanya. Malamnya, Molly yang khawatir pada Sam meminta Sam tetap di dalam rumah dan tak pergi ke restoran untuk bekerja, agar terhindar dari kematian. Tapi Sam meyakinkan Molly, bahwa ia akan baik-baik saja, dan Sam pun berjanji akan mengajak Molly makan malam di restoran tempatnya bekerja. Lalu saat sampai restoran, Sam cukup paranoid karena di sana banyak benda tajam yang mungkin bisa menewaskannya. Tapi untungnya, sampai jam kerjanya selesai, Sam baik-baik saja. Setelah jam kerjanya selesai, sesuai janjinya, Sam pun menemui Molly untuk makan malam di restoran tempatnya bekerja. Sementara di luar, Agent Block yang masih mencurigai Sam nampak sedang memantaunya. Kembali ke Sam, saat bertemu Molly, ia memberitahu kalau rencananya sudah bulat, yaitu ia akan pergi ke Paris untuk meneruskan karirnya sebagai koki, dan ia pun akan mengajak Molly ke sana, agar mereka tetap bisa bersama. Tak lama, Peter muncul di sana, tapi dari wajahnya, Peter nampak sedang mengalami tekanan mental. Peter pun mulai bercerita, ia berkata kalau ini semua tak adil, karena Molly masih hidup, sedangkan Candice pacarnya harus tewas. Karena hal itulah, Peter yang frustasi lantas berusaha membunuh Molly, agar ia bisa terlepas dari kutukan kematian ini.
Untungnya, sebelum Peter menyerang Molly, Sam berhasil menolongnya dan mengajak Molly kabur dari Peter. Perkelahian pun terjadi antara Sam dan Peter, sementara suara tembakan yang terdengar membuat Agent Block mulai bergerak. Peter berhasil melemahkan Sam, sehingga kini ia pun memburu Molly. I didn't kill him. Tak lama, Agent Block datang, tapi sayang Peter malah menembaknya sampai tewas. Di sini, Molly memberitahu kalau Peter sekarang bisa pergi karena ia sudah membunuh Agent Block sehingga kutukan kematiannya juga pasti sudah terputus. Tapi, Peter tetap tak berhenti menyerang Molly, karena ia takut dipenjara karena sudah menewaskan Agent Block. Untungnya, Sam kembali sadar dan kembali berusaha menolong Molly. Perkelahian kembali terjadi, di sini Sam dan Molly sempat terpojok, tapi untungnya di saat terakhir Sam berhasil menusuk Peter hingga ia tewas. Usai semua kejadian ini, Sam dan Molly pun merasa kalau kutukan kematian ini sudah pergi dari mereka. 2 minggu kemudian, Sam dan Molly sudah di dalam pesawat dan siap pergi ke Paris. Tapi, Sam melihat keributan di dalam pesawat, yang ternyata disebabkan oleh Alex dan Carter, yang mana itu merupakan kejadian yang ada di opening film Final Destination pertama. Di sini, kita pun tahu kalau saat ini Sam dan Molly sedang ada dalam penerbangan 180. Namun Sam yang tak tahu apapun, berusaha tak memperdulikannya. Tapi tak lama, Sam mulai merasakan firasat buruk, dan benar saja pesawat tiba-tiba terbakar, meledak, dan menewaskan semuanya termasuk Molly dan Sam. Tidak sampai di situ, Nathan yang sedang di sebuah kafe dan sudah merasa aman pun tiba-tiba saja tertimpa puing pesawat lalu tewas seketika. Dan disinilah film pun berakhir. Oke semuanya, itu dia alur cerita film Final Destination 5. Sedikit penjelasan dari gue soal ending film ini, di mana Sam, Molly, Peter, dan Nathan tetap tewas, itu karena mereka memang sebenarnya gak pernah benar-benar lolos dari daftar kematian. Upaya mereka mengambil nyawa orang lain, sesuai ucapan William Bloodworth gak benar-benar berhasil karena itu sifatnya cuma sekedar teori. Sementara itu, aturan kematian di seri Final Destination ini sudah jelas, di mana kalau seseorang bisa menghindari kematian, itu hanya akan menunda kematiannya sendiri, karena ajal akan terus berputar mengalami looping, sampai semua tewas sesuai takdirnya. Film ini sendiri buat gue jadi kejutan besar, karena secara struktur bisa ngebawa kita balik ke akar cerita, dan bikin semua orang mikir ulang urutan waktu atau timeline di seri film ini. Efek kematiannya sendiri juga tetap brutal, tapi twist di endingnya mungkin jadi salah satu yang terbaik dalam sejarah film horor bagi gue. Dan jujur, setelah nonton ini, kalian bawaannya pasti pengen rewatch dari awal lagi kan? So, buat gue sendiri, film ini cocok dapat nilai 7/10. Sekian buat video kali ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, atau kalian juga bisa kasih gue kritik, saran, serta request film di sana. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.